Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua sore hari di sini di Belanda. Gua ingin ngobrol ringan terkait dengan informasi yang cukup menarik, yaitu adalah seputar kepemilikan dari Manchester United. Seperti kita ketahui kalau atau sering sudah dikabarkan termasuk juga di Football United ya, kalau Glazer ini berencana untuk melakukan tindakan strategik untuk meningkatkan, itu yang mereka katakan kan, kurang lebih meningkatkan klub, termasuk dengan cara menjual. Ada beberapa pilihan di situ, dan ini diartikan kalau memang Manchester United akan segera dijual oleh Glazers. Setelah informasi tersebut, banyak kabar tentang peminat dari Manchester United. Banyak pihak yang dikaitkan akan melakukan akuisisi, melakukan pembelian dari Glazers. Glazers sendiri juga sudah dikabarkan punya patokan angka kurang lebih sekitar 5 atau 6 miliar euro atau pounds ya, kurang lebih demikian, itu minimal. Bahkan ada yang sudah menawar 10 miliar dan lain-lain. Ada kabar menarik seputar hal tersebut. Ini dikabarkan oleh BBC. Keberibet, sorry ya. BBC Sport ya, sekali lagi BBC Sport yang ditulis oleh Simon Stone. Ini mengatakan kalau penjualan dari Manchester United bisa saja selesai musim ini. Kali ini gue ingin ngajak ngobrol ringan tentunya tentang hal tersebut. Kemungkinannya seperti apa, siapa yang akan kira-kira membeli, lalu apa yang akan terjadi. Ada artikel di BBC, ini seperti biasa kalau gue rangkum gue artikan. Jadi belum ada waktu yang jelas sebenarnya tentang penjualan dari Manchester United. Seperti ketika penjualan dari Chelsea, kurang lebih demikian ya, karena tidak sama. BBC Sport mengerti kalau, atau mengetahui ya, kalau Glazer ini idenya menjual kurang lebih di musim semi. Nah, Glazer sendiri ini membeli Manchester United di tahun 2005 bulan Mei seharga 790 juta. Wow. Mereka beli 790 juta dan mereka mau menjual antara 5 sampai 6 miliar pounds. Wow, sudah berkali-kali lipat untungnya ya. Klub sudah menghabiskan atau mengeluarkan 1 miliar di bunga dan juga pembayaran pinjaman ya, dan juga pembayaran dividen kepada ya Glazer. Jadi Glazer memang betul mengambil uang dan cukup banyak ini dari Manchester United, dan dikabarkan juga banyak protes dari klub ya, yang tentu saja menginginkan supaya dijual oleh Glazer karena mereka tidak puas, termasuk salah satunya adalah ide melakukan Europa Super League. Dan tentu saja ide tersebut kan juga gagal. Nah, sekarang ini dikabarkan ya memang akan dilepas oleh Glazer, dan kepemilikan baru ini tentu saja akan diharapkan kurang lebih demikian oleh Glazer. Nah, itu gua rangkum secara ringan amatiran artikel tadi. Sementara dari artikel lainnya, ini juga menarik, gua ambil dari harian yang berbeda, The Telegraph, mengabarkan kalau pemerintah Saudi dikabarkan ini bersiap untuk mendukung perusahaan pribadi atau private company untuk melakukan tawaran untuk membeli Manchester United dan Liverpool, karena kedua klub ini sekarang sedang dalam status dijual oleh pemiliknya masing-masing. Lalu masih dari The Telegraph, ini sudah beberapa waktu yang lalu ya, kurang lebih seminggu yang lalu, sepekan yang lalu, Sir Jim Ratcliffe juga dikabarkan akan melakukan penawaran kalau Glazer sudah secara
resmi mengumumkan kalau menjual Manchester United. Karena saat ini kan masih belum secara resmi. Bahasanya demikian kalau di media, termasuk juga di manunited.com. Manchester United akan mengambil langkah-langkah tertentu ya kan, termasuk penjualan. Jadi penjualan ini bukan satu-satunya, walaupun banyak pihak termasuk juga media mengartikan kalau ya memang Manchester United ini akan dijual, bahkan prosesnya sudah menuju ke sana. Di Center Devils dari Arabian Business ini mengatakan kalau ada investor dari Dubai bersedia untuk membayar 10 miliar dolar untuk membeli Manchester United. Dan ada kabar lainnya nih, gue juga ambil dari beberapa harian lain ya, termasuk juga Apple, lalu juga keluarga Amancio Ortega, ada Facebook, ada Amazon. Ini dikabarkan perusahaan-perusahaan besar dari Amerika ini bersiap untuk mengambil alih Manchester United dari Glazer. Cukup menarik update ini. Artinya apa? Ada dua hal, seperti biasa ada dua. Nomor satu, nampaknya memang tidak akan terjadi dalam jangka waktu yang dekat. Setidaknya paling cepat adalah sampai musim semi tahun depan. Berarti mungkin sekitar menuju musim kompetisi berakhir, mungkin sekitar April atau mungkin ya April Mei, kurang lebih demikian ya. Nah, ini berarti musim depan besar kemungkinan Manchester United sudah punya pemilik yang baru. Gua secara pribadi, ringan amatiran, gua harapkan sih ya sebelum musim ini selesai sudah ada kejelasan. Kalau musim ini selesai mungkin kurang lebih kan sekitar bulan Mei ya. Mudah-mudahan sekitar bulan Maret atau paling tidak April ini sudah jelas siapa pemilik baru dari Manchester United. Apakah dari Saudi Arabia, apakah dari Dubai, apakah dari Timur Tengah yang lain. Mudah-mudahan tidak dari Amerika lagi ya. Ataupun juga konsorsiumnya Sir Jim Ratcliffe. Kenapa menurut gua penting? Karena ini akan sangat menentukan kebijakan Manchester United untuk musim depan. Tentu saja ada banyak hal yang harus diperbaiki ya, infrastruktur dan lain-lain, training, untuk latihan, fasilitas penunjang klub lainnya, yang memang sampai saat ini sudah dalam tahap pembaruan, tapi masih tahap awal. Sehingga kalau seandainya kan Sobat Football United ada yang berpendapat, ya ini karena misalnya ya Cristiano Ronaldo, dan menurut gua sih dengan amatiran, sebelum Cristiano Ronaldo mengungkapkan pernyataan tersebut sudah dimulai pembaruan fasilitas latihan contohnya. Lalu soal stadion, ini juga sudah dibicarakan bahkan dari awal musim ini ya kan, tentang bagaimana rencana untuk menambah kapasitas dari Old Trafford. Itu juga sudah dibicarakan, termasuk juga memperbaiki kondisi stadion. Ini sudah dibicarakan awal musim ini, bahkan dari musim lalu. Dan hal lain-lain. Dan menurut gua ini juga penting ya untuk musim depan, bagaimana progresnya. Nampaknya memang hal inilah salah satu poin besar kenapa kok Glazer ini akhirnya melepas Manchester United. Karena Manchester United membutuhkan dana yang besar untuk expanding stadion ya kan, menambah kapasitas stadion lagi, memperbarui stadion mungkin, lalu menambah fasilitas dan lain-lain. Dan menurut gua ya sejauh ini Glazer memang lebih banyak mengambil uang daripada mengeluarkan uang kan, terutama untuk hal-hal yang infrastruktur seperti ini. Mereka sangat minim, sehingga ketika waktunya ini sudah ada, mereka seperti kayak sudah mereka lari gitu. Kalau menurut gue dengan amatiran, mereka lebih waktunya kita jual supaya pemilik yang baru saja nih yang menginvest besar di hal tersebut. Itu nomor satu. Nomor dua, tentu saja kaitannya dengan transfer, dimana dengan hadirnya pemilik baru, katakanlah nanti di bulan April atau di bulan Mei, syukur-syukur di bulan Maret ya. Artinya sebelum kompetisi ya mendekati selesai, sebelum masa persiapan kompetisi musim depan, budget sudah jelas nih. Pemilik baru sudah ada dan mereka juga bisa mempersiapkan budgetnya kira-kira berapa untuk transfer musim depan ya kan. Karena saat ini kebijakan Manchester United ini tentu saja lebih ke musim panas. Memang ada berita juga di musim dingin ini nanti akan mencari striker, tapi dengan banyaknya
uang atau dana yang dibelanjakan oleh Manchester United di musim panas kemarin, bahkan Richard Arnold sudah mengatakan kalau musim panas tahun depan tidak akan seperti ini. Dan melihat kalau menurut gue ya bagaimana kompetitor Liga Inggris lainnya yang menurut gue juga sedang membangun tim, Chelsea dengan pemilik baru, Liverpool juga sangat kemungkinan nanti akan memiliki pemilik baru juga kan. Pun juga Manchester City dengan support yang mereka punyai dari pemiliknya saat ini, menurut gue Manchester United juga harus bersiap. Mereka ini sudah punya kayak semacam amunisi. Oke, Liverpool memang sekarang sedang dalam proses penjualan juga, tapi yang lain-lain menurut gue dalam rangka untuk Manchester United ini kembali lagi ke jalurnya, ke perebutan gelar juara dan lain-lain. Menurut gue harus di backup. Dan ya semakin cepat ya, artinya cepat itu bukan saat-saat ini, jangan, karena kalau saat-saat ini juga menurut gue nanti akan mempengaruhi konsentrasi tim. Tapi paling tidak nanti nih mendekati musim akan berakhir sebelum masa persiapan musim depan. Nah kalau itu pemilik baru sudah datang dan jelas ya rencananya apa, visinya apa, supportnya apa, untuk ya fasilitas, kelengkapan, termasuk juga transfer budget, menurut gue ini akan sangat krusial bahkan ya bagi langkah Manchester United, bukan hanya untuk musim depan tapi juga untuk musim-musim selanjutnya. Di sisi lain ada beberapa juga pertanyaan kan, Erik ten Hag bagaimana ini dan lain-lain. Menurut gue tetap ada dua kemungkinan, bisa jadi akan dipertahankan ataupun juga diselesaikan, katakanlah demikian. Walaupun menurut gue dan gue harapkan ya itu tidak terjadi. Banyak tergantung dua hal menurut gue. Seperti biasa dua hal. Nomor satu adalah bagaimana pencapaian Manchester United musim ini di kompetisi yang diikuti. Lalu nomor dua itu juga tidak kalah penting adalah bagaimana visi dari tim kepelatihan yang diketuai oleh Erik ten Hag ini bisa sesuai dengan ambisi dari pemilik baru. Dan menurut gue ini sangat penting. Dan hal-hal ini kan pastinya ada proses ya, ada proses. Dan oleh karena itulah gue sangat berharap sih, sekali lagi timelinenya ya sebelum musim ini selesai, sehingga sebelum masa persiapan sekali lagi untuk musim depan, hal-hal demikian ini sudah bisa selesai ya. Kesepakatan penyamaan visi, misi dan juga filosofi ini sudah bisa terjadi di antara pihak-pihak yang terkait ya, pemilik baru, mungkin juga manajemen yang baru, pun juga Erik ten Hag selaku manajer dari Manchester United. Kurang lebih demikian ngobrol ringan kali ini terkait dengan kabar Manchester United kemungkinan akan dijual di tahun depan ya, di musim di musim semi. Bukan musim gugur ya, musim semi. Ini berarti ada kemungkinan Manchester United musim depan sudah punya pemilik baru. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada tanggapan, ada komen? Silahkan drop. Seperti biasa, sehat-sehat selalu. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.